Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau masak semur jengkol ya. Nah, ini udah saya beli ya jengkolnya sekitar setengah kilo nih. Kebetulan ini udah agak mahal lagi nih jengkol ya, kemarin udah 35.000 1 kilonya. Jadi ini saya beli setengah kilo itu 17.500 ya teman-teman. Nah, ini mau saya presto aja ya biar cepet, jadi 15 menit juga udah empuk semua ya. Jadi kalau di presto itu kan kadang-kadang jengkol itu beda-beda ya teksturnya, ada yang memang pulen, ada yang memang nggak enak ya, kalau orang Sunda itu bilangnya cangor katanya gitu ya, jadi ya nggak pulen gitu ya. Nah, kalau di presto itu alhamdulillah ketolong banget ya, jadi semuanya memang jadi pulen ya, yang kalau kita bilang cangor juga gitu, jadi sama aja rasanya gitu, pulen juga gitu. Jadi ya udahlah kita presto aja ya, cepet waktunya dan langsung empuk semuanya ya. Ini saya belah-belah dulu ya jengkolnya karena ini masih nyatu ya. Dan bumbunya kemarin masih ada stok ya, bumbu sebetulnya bumbu merah ini ya, tapi nanti kita tambahkan lagi bumbu yang lain kan jadi coklat ya. Jadi ini mau saya bikin semur aja ya, semur jengkol aja. Nah, nanti biar kuahnya agak kental gitu ya, jadi saya tambahkan santan juga ya. Nah, ini kebetulan kalau di rumah saya ya ada dualisme ya, ada yang suka petai dan ada yang suka jengkol gitu ya. Nah, biasanya kalau anak saya yang gede ya, walaupun sekarang lagi musim petai ya, di mana-mana tiap hari yang jualan itu ada aja ya, naik motor gitu ya. Murah-murah sekarang udah 20.000 ya, satu ikatnya ada 10 papan. Nah, tapi kalau nggak suka ya, tetap aja nggak mau makan ya. Nah, jadi yang gede ini sukanya memang jengkol ya. Dan jengkolnya juga nggak langsung dimakan ya, harus dimasak lama dulu seperti ini ya, dibikin semur seperti ini. Jadi memang baunya udah berkurang juga ya, dan memang rasanya kan empuk ya. Jadi mirip-mirip kentang gitu. Nah, ini sekarang kita lagi masaknya yang ke aliran jengkol ya, jadi kita tidak punya petai di rumah ya, walaupun kemarin ada yang nawarin juga, tapi ya kurang suka ya, jadi kita ke jengkol aja sekarang ya. Nah, ini udah selesai alhamdulillah ya, 15 menit nih, sebentar banget ya saya prestonya, ini udah empuk banget. Kita langsung angkat saja. Dan langsung nanti kita tumis ya dengan bumbu merahnya ya. Tuh, ini udah empuk banget ya, kelihatan lebar-lebar. Nah, langsung saya panaskan ya minyak di wajan untuk menumis bumbunya ya. Nah, karena numis bumbu lumayan cukup lama ya, kita biarkan dengan api yang tidak terlalu besar ya. Jadi sampai dia mateng, sampai dia berpisah sama minyaknya lagi ya. Jadi minyaknya udah bening lagi dan si bumbunya terpisah ya. Itu udah bisa kita masukin jengkolnya nanti ya. Jadi awet nanti
semur jengkolnya tidak gampang basi ya, walaupun nanti kita tambahkan juga dengan santan ya. Nah, biasanya kan santan yang suka cepet nggak enak ya, suka cepet basi kalau kita masak pakai santan gitu ya. Jadi memang nggak bagus juga ya kalau dianget-angetin gitu. Tapi kalau kita pakainya bumbu jadi dan masaknya bener ya, sampai matang banget, insya Allah awet ya. Apalagi ini setengah kilo ya, yang lumayan agak banyak juga ya, karena saya sebenarnya kurang suka juga ya, karena ini kan requestan si sulung ya, jadi dia makan sendiri sebenarnya gitu. Jadi buat stok juga, nanti saya masukin kulkas kalau mau ya, tinggal angetin ya untuk sekali makan gitu ya. Nah kalau saya sih sebenarnya suka-suka aja, jengkol suka, petai juga suka ya teman-teman. Saya mah segala bers ya kalau kata orang Sunda mah gitu. Cuman masalahnya ini ada riwayat juga ya, suka darting ya, suka agak naik tensinya ya kalau kebanyakan, itu juga memang gitu ya makannya. Karena kan gimana nggak banyak ya, kalau makan dengan yang seperti ini pasti kita makannya lebih lahap ya. Nah biasanya suka pusing kepala, jadi memang saya sedikit kalau makan yang jengkol petai seperti ini ya, nggak kuat banyak gitu ya, udah dihindari juga gitu. Tapi kalau mau banget ya, kabita gitu ya istilahnya, ya makan juga tapi tidak terlalu banyak ya. Nah ini saya tambahkan juga santan ya. Nah, jadi tadi bumbunya udah mateng, langsung saya tumis dengan jengkolnya ya, dimasukin. Dan sekarang saya tambahkan dengan santan ya. Jadi nanti kita tinggal tambahkan gula putih sama penyedap biasanya. Garamnya sedikit aja karena ini bumbunya, bumbu jadi udah pakai garam dari sananya ya. Nah ini gampang banget ya masaknya, simpel banget. Nah, sekarang kita dimudahkan ya dengan bumbu-bumbu juga, biasanya udah bisa langsung kita beli ya, pengen bikin ini tinggal sebut aja ya. Jadi terbantu banget ya, mau beli yang kemasan gitu ya atau beli yang di tukang bumbu giling juga sekarang udah gampang ya teman-teman. Ini saya tambahkan gula putih ya, penyedap ya sedikit. Kita aduk-aduk lagi ya sampai dia merata, sampai dia pas bumbunya. Dan nanti kita biarkan sampai bumbunya agak mengental ya. Nah jadi ini tinggal kita pasin bumbunya aja, karena kalau jengkolnya kan udah matang banget, udah empuk ya. Ini meresapkan bumbu ke jengkolnya ya. Jadi kita tes rasa dulu ya. Ini saya tambahkan lagi gula putihnya, ini kurang manis ya. Dan walaupun udah asin dari sananya ya, tetap biasanya saya tambahkan juga garam sedikit aja untuk penyeimbang jadinya ya. Karena kita lumayan banyak menambahkan gula putih ya di sini. Nah ini udah pas ya bumbunya, langsung saja nanti kita ungkep ya. Nah ini saya tambahkan dulu garamnya sedikit ya, untuk penyeimbang aja ya. Nah udah tercampur, udah pas. Kita resapkan dulu ya, dan sampai agak menyusut ya kuahnya ya. Wah ini udah wangi banget ya.
Ini kita presto aja, tadi belum diapa-apain. Ini wangi jengkolnya udah membahana ya. Ini kalau masak jengkol itu kita nggak bisa diam-diam ya, pasti kecium sama tetangga ya. Nah ini memang pasangan sejatinya ya dengan ikan asin kalau jengkol itu ya. Nah saya goreng juga ini datong ya kalau di daerah saya bilangnya, karena peda potong ya, ini dipotong lehernya udah nggak ada kepalanya ya. Nah saya goreng 2 biji aja ya, karena untuk si sulung aja ini makan ya, biasanya dia pengen sama ikan asin. Dan ceritanya nih ikan asin ya, tapi udah nggak asin karena udah semalaman saya rendam ya dengan air hangat ya, beberapa kali ganti. Dan saya tambahkan juga penyedap ya, biasanya penyedap itu katanya nyerap gula, nyerap garam ya. Dan nanti pas tadi pas saya mau goreng ya, saya cuci dulu ya biar tidak nempel terlalu banyak gitu ya penyedapnya di ikan asinnya. Dan ini alhasil ya, memang resep ini udah saya ikutin beberapa tahun ya, semenjak saya sering bermasalah ya dengan tekanan darah gitu. Jadi memang udah enak banget, tawar ya jadinya. Udah nggak pernah lagi ngerasain ikan asin yang garam banget gitu ya. Nah, alhamdulillah ya udah mateng nih, udah kita sebentar lagi angkat ya. Langsung kita plating dulu ya. Nah, memang ini jadinya kecil-kecil ya teman-teman tuh. Ikan asin peda potongnya udah matang ya, dan ini udah meresap nih, udah menyusut juga airnya, udah kental. Langsung kita plating juga ya si semur jengkolnya nih. Ini si sulung udah bahagia banget nih, kesukaannya udah dimasakin ya, semur jengkol dengan ikan asin nih. Alhamdulillah udah matang ya teman-teman dua-duanya tuh. Ini penampakannya ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih untuk teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.